Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Jula di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang lembaga keuangan. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank adalah berikut ini adalah tujuan lembaga keuangan bank. Berikut ini adalah 3 fungsi lembaga keuangan bank. Jenis-jenis lembaga keuangan bank, yang pertama yaitu bank sentral. Jenis-jenis lembaga keuangan yang kedua yaitu bank perkreditan rakyat. Jenis-jenis lembaga keuangan yang ketiga yaitu bank umum. Berikutnya adalah lembaga keuangan milik pemerintah. Selanjutnya yaitu lembaga keuangan milik swasta. Mulanya, pemerintah Indonesia mendirikan bank sentral bernama Yayasan Pusat Bank Indonesia pada 9 Oktober 1945. Ini merupakan langkah pertama untuk membentuk satu-satunya bank sirkulasi seperti yang pernah ada pada zaman Hindia Belanda. Lalu melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946, Yayasan Pusat Bank Indonesia ini dilebur menjadi Bank Negara Indonesia dan menjalankan kerja-kerja dan konsep apa itu bank sentral. Tetapi bukan BNI yang lantas menjalankan fungsi sebagai bank sentral. Konferensi Meja Bundar 1949 menetapkan bahwa tugas bank sentral diserahkan kepada The Javers Bank yang ketika itu masih milik Belanda. Yang sebelumnya peran bank sentral zaman Hindia Belanda dijalankan oleh The Netherlands Bank yang menjalankan tugas di Indonesia dari kantor pusatnya di Belanda. 4 tahun lamanya rakyat kita timbal balik hidup dalam persengketaan bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Barulah oleh Menteri Keuangan Mr. Yusuf Wibisono pada 30 April 1951 berupaya menasionalisasi The Javers Bank sekaligus membuka The Javers Bank sebagai bank sentral. Mengapa? Karena bank sentral adalah simbol kedaulatan moneter dan ekonomi. Maka itu, konsep apa itu bank sentral pun digodok sejak tahun 1953. BI berdiri hingga status BI resmi sebagai bank sentral pada 1968. The Javers Bank di kemudian hari dikenal sebagai Bank Indonesia dan menjadi bank sentral bagi Indonesia. Sementara BNI dicanangkan sebagai bank pembangunan. Dengan warisan tradisi pengamatan perkembangan ekonomi dan keuangan dari The Javers Bank, BI bisa berperan sebagai mitra pemerintah dalam merumuskan dan menentukan kebijakan moneter. Dalam Undang-Undang Pokok Bank Indonesia tahun 1953 pada pasal 7, Bank Indonesia itu berperan sebagai bank sentral.
Tugas utamanya untuk menjaga stabilitas mata uang, menyelenggarakan peredaran uang, memajukan sistem perbankan, serta mengawasi kegiatan perbankan dan perkreditan. BI telah mengalami berbagai periode dalam perkembangan politik dan ekonomi bangsa yang terus mengalami perubahan dan penuh gejolak. Perubahan peran BI tampak dalam Undang-Undang Pokok Bank Indonesia dari waktu ke waktu. Pada tahun 1999, status Bank Indonesia ditetapkan sebagai lembaga negara yang independen dan memiliki kewenangan penuh dalam melaksanakan tugas serta terbebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lain. Lalu kemudian pada 2004, Undang-Undang Bank Indonesia diamandemen dengan konsentrasi pada aspek penting yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang BI. Kemudian pada 2008, ditegaskan juga nih bahwa BI berperan sebagai bagian dari upaya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang dibantu oleh Deputi Gubernur Senior sebagai wakilnya, serta 4-7 Deputi Gubernur lainnya. Forum Rapat Dewan Gubernur merupakan wadah untuk mengambil keputusan tertinggi yang diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 bulan dengan tujuan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter. Apabila mufakat tidak tercapai, gubernur akan mengambil keputusan akhir. Dunia usaha selalu bergerak seiring dengan kemajuan teknologi. Begitu juga dengan Pegadaian, selalu adaptif terhadap perkembangan zaman dan teknologi dari masa ke masa.
Perseroan senantiasa memegang teguh dan menjaga tradisi inovasi agar perusahaan selalu memberikan solusi sesuai tagline, mengatasi masalah tanpa masalah. Perkembangan teknologi informasi di era ekonomi digital memacu kami untuk terus berinovasi dan mempertahankan eksistensi bisnis agar selalu tumbuh secara berkelanjutan. Pegadaian kini memasuki era dan peran baru melalui transformasi perusahaan yang mencakup transformasi kultural dan digital untuk mewujudkan visi menjadi the most valuable financial company di Indonesia dan agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat. Untuk mengeksekusi jalannya transformasi, Pegadaian menetapkan strategi G-Star yang mencakup Grow Core, Grab New, Groom Talent, Gen Z Tech, dan Great Culture. Perubahan adalah suatu keharusan agar perusahaan tetap tumbuh dan berkembang di tengah dinamika bisnis dan kompetisi yang semakin ketat. Dan dimanapun Anda berada, perusahaan selalu siap melayani semua kebutuhan Anda dengan hadir di seluruh pelosok negeri, sehingga memudahkan akses dalam memanfaatkan produk dan layanan kami. Beragam produk dan layanan kami hadirkan sebagai solusi kebutuhan Anda. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seiring dengan perubahan teknologi, Pegadaian pun mengembangkan produk dan layanan digital, sehingga beragam transaksi tuntas dalam genggaman dan sentuhan jemari. Pegadaian terus menorehkan pencapaian dan prestasi buah dari kerja keras sebagai wujud komitmen dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Sebagai badan usaha milik negara, Perseroan terus memberikan kontribusi untuk membangun negeri. Perseroan juga senantiasa berkomitmen penuh untuk melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Atas kerja keras yang dilakukan, Perseroan memperoleh beragam penghargaan dari berbagai pihak. Pegadaian akan terus hadir untuk melayani dan membangun negeri.
Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah.